Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki. Saya akan menceritakan mitos tentang Nyai Roro Kidul. Kadang aku cuma duduk di sini, diam, mendengarkan suara ombak yang datang dan pergi. Kata orang-orang, laut ini memiliki seorang ratu, namanya Nyai Roro Kidul. Orang-orang tua di kampungku percaya jika seseorang duduk di tepi pantai sambil mengenakan pakaian hijau, ia bisa dipanggil, dibawa masuk ke laut, dan menjadi pengikutnya. Kedengarannya seperti cerita lama, tapi aku tidak bisa tertawa, karena malam itu sepupuku hilang. Ia hanya bermain di pinggir air, sendirian. Ketika ombak datang, ia tidak sempat lari. Banyak orang bilang itu kecelakaan, namun nenek berkata lain. Katanya, ia bersikap tidak sopan pada laut. Ia meludah ke air. Kurang ajar, begitu kata nenek. Laut itu bukan tempat bermain-main. Sejak saat itu, aku tidak pernah berani sembarangan. Aku tidak pernah mengenakan warna hijau saat ke pantai. Tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, apalagi menantang ombak atau berteriak sembarangan. Aku tidak tahu apakah mitos itu benar atau tidak. Tapi aku tahu satu hal. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak terlihat, namun tetap harus dihormati. Saat aku masih kecil, aku mengira Nyai Roro Kidul hanyalah tokoh dongeng, seperti Putri Duyung atau peri laut, makhluk khayalan yang hidup di cerita pengantar tidur. Namun, semakin aku bertumbuh, semakin aku menyadari cerita-cerita itu tidak hanya sekedar hiburan. Mereka menyimpan pesan, bukan hanya tentang percaya atau tidak percaya, tapi tentang rasa kehati-hatian, tentang rasa hormat, tentang rasa manusia yang seringkali merasa lebih tinggi dari alam, padahal kita hanya menumpang hidup di bumi. Kadang-kadang aku membayangkan bagaimana jika benar ada istana di dasar laut sana, sunyi tapi agung, gelap tapi mempesona. Dan di sanalah Nyai duduk di singgasananya, dikelilingi oleh air dan bisikan jiwa-jiwa yang tersesat. Konon katanya ia muncul sewaktu-waktu di antara kabut, di saat laut tenang, atau justru di saat badai datang. Kadang hanya perempuan cantik bergaun panjang, kadang hanya bayangan kehijauan yang melintas dalam sekejap. Dulu aku takut, sekarang aku justru penasaran. Apa dia marah kepada manusia? Apa dia merasa kesepian? Entahlah. Yang jelas, setiap kali aku duduk di sini, aku merasa ada yang memperhatikan, bukan menakutkan, tapi juga bukan sesuatu yang biasa. Mitos bukan hanya dongeng turun-temurun. Itu adalah cara Allah berbicara kepada kita, lewat pertanda, lewat cerita, lewat suara ombak yang tak pernah benar-benar diam. Kau boleh menertawakan ini semua, menganggapnya sebagai kisah karangan orang zaman dulu. Tapi saat ombak mulai meninggi dan angin berdesir menyentuh telinga, kadang mitos terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Jadi, kalau suatu hari aku menghilang dan kalian melihat pakaian hijau tergeletak di pasir, jangan mencari aku. Cukup duduk di sini, dengarkan laut, dan dengarkan
suara yang tidak selalu didengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan jika hatimu benar-benar mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.